Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal pelimpahan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka ke Kejaksaan Agung, Kejagung. Mahfud MD menilai pelimpahan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Febrie Adriansyah sebagai kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya karena Febrie Adriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Jampitsus ini justru menjadi tersangka kasus korupsi. Hal ini menjadi sebuah ironi, karena pejabat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru melakukan tindakan melawan hukum. Kabar buruknya bahwa tersangka pelakunya itu adalah pejabat penegak hukumnya, yang itu berarti juga berat itu, hukumannya, kalau menurut tata aturan kita. Pejabat penegak hukum korupsi di atas korupsi kan, ini sudah melakukan korupsi di atas tindak pidana korupsi lagi. Makanya dia masuk ke pencucian uang itu kabar buruk, ungkap Mahfud dilansir Kompas TV, Minggu, 12 Juli 2026. Namun menurut Mahfud tetap ada kabar baik dalam penanganan kasus korupsi dan pencucian uang dari ex-Jampitsus Kejagung tersebut. Pasalnya kini kasusnya sudah P21 atau berkasnya sudah lengkap dan telah dilimpahkan Polri ke Kejagung. Mahfud juga menilai polisi telah bekerja dengan cermat. Karena proses penggeledahan untuk mencari barang bukti hanya berlangsung 3 hari dan kini berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejagung. Menurut saya kabar baik ya, bahwa ini sudah dilimpahkan Kejaksaan Agung. Menurut saya sudah P21 itu menurut saya kabar baik. Artinya apa? Sebelum ini polisi itu sudah bekerja dengan cermat. Sehingga tidak bertele-tele, hanya 3 hari sesudah digeledah, ditemukan barang bukti kemudian diajukan. Tidak usah bertele-tele lagi sekarang itu sudah sangat cukup ketika polisi menyampaikan itu ke Kejagung, jelas Mahfud. Lebih lanjut Mahfud menyebut, kasus yang menjerat Febrie Adriansyah ini memang harus dilimpahkan Polri ke Kejaksaan. Karena Polri tidak bisa mengajukan sendiri kasus ini ke pengadilan. Pendakwaan kasus ini juga tetap harus dilakukan oleh Kejaksaan. Memang kan, kasusnya harus disampaikan Kejaksaan, pada akhirnya tidak bisa diajukan sendiri oleh polisi ke pengadilan. Tapi pendakwaannya itu memang harus dilakukan oleh Kejaksaan. Oleh sebab itu ya memang harus segera dikesanakan agar tidak di polisi sendiri bola panas dan polisi saya yakin sudah bekerja dengan cermat, imbuh Mahfud. Polri segera limpahkan barang bukti ke Kejagung. Polri akan segera melimpahkan semua barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka ke Kejaksaan Agung, Kejagung. Hal ini dilakukan setelah Polri melimpahkan perkara khususnya kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung pada Sabtu, 11 Juli 2026, kemarin. Perkara telah dilimpahkan ke Kejagung untuk dilanjutkan penyidikannya, kata Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi saat dihubungi wartawan, Minggu, 12 Juli 2026. Ia mengatakan pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Jadi secara bertahap seluruh administrasi penyidikan berikut barang bukti akan diserahkan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti. Mari kita kawal perkara ini sampai selesai, ungkapnya. Sebagai informasi, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial Dr. dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergisitas sebagaimana yang telah disampaikan PLT Jampitsus, kata Totok di Kejaksaan Agung Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026. Totok menjelaskan, selama proses penyidikan penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan 2 orang ahli. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah diketahui publik. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara tersebut, kita telah menetapkan 2 tersangka, yaitu saudara dokter yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, ujarnya. Totok menyebut,
Tersangka dokter dijerat pasal 4 dan atau pasal 5 Yungto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau pasal 607 ayat 1, huruf B dan huruf C KUHP. Sementara itu, tersangka FA diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, ucapnya. Atas perbuatannya, FA dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Totok menambahkan, penyidik juga telah menahan tersangka dokter. Terhadap dokter telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 Juli 2026 dan saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, katanya.